Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, bagaimana saudara saya dan saya pagi hari ini berdoa? Apa motivasi yang kita cari, yang kita lakukan dalam mengikut Tuhan? Mari kita lihat paparannya ya. Baik, firman Tuhan, sebentar. Firman Tuhan yang kita kita bahas adalah motivasi dalam mencari Tuhan. Saudaraku, kalau ada sebuah cerita seperti ini, kita bisa lihat motivasi daripada seorang perempuan yang mencintai, yang punya gandengan seorang pria. Seorang pria bertanya tentunya pada pasangannya, apa alasan engkau memilih aku sebagai pasanganmu? Kalau si wanita itu menjawab, karena kau ganteng, kaya, jabatannya tinggi, populer, terkenal gitu ya. Mungkin kalau di sini kita sama-sama menjawab bagaimana kira-kira perasaan pria itu. Maka jawabannya adalah pasti pria itu tidak senang ya. Dia senang kalau pasangannya itu mengatakan karena cinta, bukan karena harta ataupun tahta daripada seorang pria itu. Pria itu berpikir kalau harta dan tahta itu ya bisa lenyap kapan saja gitu ya. Tapi kalau cinta itu boleh kita katakan tidak ya. Bagaimana kalau besoknya dia misalnya tabungannya habis atau hartanya hilang? Apakah dia masih cinta? Kalau enggak kan pria ini nggak mau punya kekasih seperti itu. Jadi sama dengan pertanyaannya kepada kita hari ini adalah apakah motivasi saudara dan saya mengikut Tuhan? Apa motivasi saudara dan saya mengikuti doa pagi hari ini? Mungkin ada yang menjawab supaya makmur, penuh dengan berkat Tuhan, banyak-banyak kemudahan yang Tuhan berikan, yang pada intinya keinginan materi atau hal-hal lahiriah saja. Ya. Coba kita sekarang simak apa motivasi kita mengikut Tuhan. Bila tidak diberi, kita akan kecewa dan mencari alternatif pada hal-hal lain. Misalnya butuh duit, karena susah udah berdoa nggak ada pinjol lewat memberikan alternatif cepat, maka dia mengambil pinjol. Tentu salah ya saudaraku. Motivasinya apa kita ikut Tuhan? Apa ikut doa pagi hari ini? Kata Tuhan Yesus kepadanya ya Yohanes 14 ayat 6 katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini firman Tuhan Yesus bilang kepada kita pendoa, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalannya untuk kehidupan kita. Makanya kita ikut Tuhan. Ini kita lihat peristiwa-peristiwa di mana kita boleh melihat motivasi daripada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus marah kepada pedagang-pedagang yang datang ke bait Allah karena motivasinya salah. Yang dilakukan oleh mereka waktu datang ke bait Allah adalah berdagang. Mereka datang bukan untuk meninggikan Allah Bapa, tapi cari duit supaya dagangannya laku keras.
Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang itu ya. Mejanya dibalik-balik. Gawang mereka itu berserakan kemana-mana. Tuhan marah. Katanya, angkat semuanya ini dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berdagang. Kita lihat bahwa kalau kita punya motivasi yang salah, Allah tidak suka. Oleh karenanya, saudara ikut Tuhan, ikut kebaktian, ke gereja, ikut komsel, ikut apa aja kelihatannya rohani. Kalau tujuannya salah, motivasinya salah, Allah tidak senang. Kita lihat lagi contoh lain daripada orang yang punya motivasi yang salah. Di Alkitab ada cerita tentang pemuda kaya yang mengundurkan diri dari Yesus karena mendengar perintah untuk menjual segala hartanya. Pemuda kaya ini sangat terikat pada harta duniawinya. Dia nggak bisa pisah dari harta duniawinya. Apa kata firman Tuhan? Dia kalau dibilang adalah orang yang agamawi, menjalankan syariat-syariat agamanya. Tuhan bilang, tinggal satu hal lagi yang kau perlukan. Pergilah, jual semua milikmu, berikanlah uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di surga. Sudah itu, datanglah mengikut aku. Mendengar Yesus berkata begitu, orang itu kecewa, lalu meninggalkan tempat itu dengan susah hati karena ia kaya sekali. Di sini dia sangat terikat dengan hartanya. Motivasinya salah. Jadi, mari kita buang jauh-jauh motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita datang dengan ketulusan. Coba kita lihat lagi satu contoh terakhir daripada Zakius. Lihat pernyataan Zakius dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia punya motivasi yang luar biasa, yaitu Yesus segalanya. Zakius berani memberikan hartanya kembali kepada orang yang diperas bahkan sampai rugi. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, kita boleh melihat bahwa harta ini, kenikmatan duniawi ini, sering dibuat sebenarnya yang kita cari dalam mengikuti Tuhan. Padahal Tuhan tadi bilang di Yohanes 14 ayat 6, bukan mencari Tuhan sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, tetapi mencari harta, mencari berkat. Bukan tidak boleh minta berkat, tetapi bukan itu tujuan mengikut Tuhan semata. Jangan nanti kita kayak tukang dagang yang ada di bait Allah, ataupun seorang pemuda yang kaya raya dalam mengikut Tuhan, dia sangat terikat oleh hartanya ya. Saudaraku, kita lihat di sini, lihat apa kata Zakius yang datang kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada sesuatu komitmen baru. Dia mau buktikan dalam hidupnya bahwa harta bukan segalanya. Dia lakukan, mengembalikan orang-orang yang diperas, bahkan yang dikembalikan bukan sekali tetapi 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudaraku, apa motivasi mengikuti Yesus? Allah ingin hidup saudara dan saya seperti Yesus, karena Yesus adalah kebenaran dan hidup. Firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana saudara? Kita ready, kita ikut Tuhan. Berdoa pagi hari ini karena datang kepada yang empunya berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Mari siapkan diri kita berdoa kepada Tuhan Yesus.
karena dialah jalan kebenaran itu. Mari kita berdoa.